Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin, dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom semua Kingdoms Generation, sobat-sobat semua. Apa kabarnya? Baik. Kok suaranya kecil? Apa kabarnya? Baik. Yes, baik luar biasa. Amin. Sobat semua, hari ini kita bersyukur buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sobat-sobat semua saat ini sehat semua, pintar semua, kuat semua, karena Tuhan Yesus memelihara. Amin. Kita semua ini adalah saudara. Kita semua ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Jadi tidak boleh ada yang iri hati, dengki, apalagi membenci satu sama lain. Kita harus saling mengasihi. Amin. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan Yesus. Kita mau berjoget buat Tuhan ya. Yeay. Berkumpul bersama saudara seiman.
kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami lebih lagi untuk mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, mencintai kami lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di dalam kehidupan kami dan menjadi buah-buah yang lebat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat siang, good afternoon, guten tag, konnichiwa. Kita jumpa lagi adik-adik di ibadah online. Ini Desember ini sudah mau ujian akhir tahun adik-adik ya. Semangat belajarnya karena kita akan adik-adik akan memasuki semester yang baru. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Kakak kasih petunjuk nih. Orangnya saleh dan disukai oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkata, inilah hambaku yang saleh, namanya. Ya, betul. Nah, sekali buat yang bisa jawab, yaitu Ayub. Nah, untuk pembacaan firman Tuhannya kita ambil dari Ayub 1 sampai 3. Kakak bacakan adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi adik-adik, Ayub itu adalah orang yang kaya raya. Setiap hari anak-anak Ayub itu selalu berpesta pora. Jadi berkumpul sama teman-temannya, pesta dari rumah anak yang satu ke anak yang lain setiap hari. Apa sih yang dilakukan Ayub melihat kelakuan anaknya yang suka berpesta itu? Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran untuk mohon pengampunan dosa karena anaknya sudah berpesta pora. Nah, ada cerita di kitab Ayub ini. Kemudian datanglah para malaikat menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis. Iblis itu adik-adik sebenarnya adalah malaikat yang jatuh ke bumi karena sombong, merasa dirinya serupa dengan Tuhan. Jadi malaikat itu dia yang terkenal tuh ada 3 adik-adik ya. Yang pertama itu Gabriel. Gabriel itu dia adalah messenger, pembawa pesan. Yang kedua adalah Michael. Michael itu adalah warrior. Jadi dia yang bertugas menjaga keamanan, berperang. Nah, yang ketiga adalah worshiper. Worshiper itu penyembah, itu adalah Lucifer. Nah, Lucifer inilah yang jatuh ke bumi karena dia dihukum oleh Tuhan. Jadi iblis di bumi, Lucifer. Padahal dia tadinya malaikat penyembah loh adik-adik ya, worshiper. Nah, apa yang ditanya Tuhan terhadap iblis? Kita baca ya adik-adik ya, di kitab Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis,
Apakah engkau memperhatikan hambaku, Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memberi izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Nah, dari sini nih adik-adik awal penderitaan yang dialami oleh Ayub. Penderitaan pertama yang dialami oleh Ayub itu adalah adik-adik kehilangan harta bendanya. Jadi rumah, domba, kambing, keledai yang dia punya itu semuanya hangus, terbakar, diambil orang, jadi kehilangan semua. Terus apalagi adik-adik, kehilangan anak-anaknya yang tercinta. Jadi anak-anaknya yang tadi setiap hari berpesta pora itu meninggal adik-adik ya. Dari sini apa respon Ayub terhadap penderitaan dia, kehilangan harta benda dan kehilangan anak tercinta? Itu suatu hal yang sangat berat ya adik-adik ya. Respon Ayub ada di ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi respon Ayub, dia tidak mengutuki Tuhan. Rupanya iblis nggak puas nih. Dia lihat respon Ayub tidak mengutuki Tuhan, dia datang lagi nih ngadep ke Tuhan. Nah, ada ayatnya di Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu ke kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Jadi sudah yang pertama kehilangan harta benda, yang kedua kehilangan anak tercinta, yang ketiga Ayub ditimpa sakit kulit. Jadi borok dari kaki sampai kepala, semua sekujur tubuhnya semua ada kayak bisul bernanah gitu adik-adik ya. Itu saking gatalnya, saking nyerinya, dia tuh sampai gatalnya dia garuk pakai beling loh adik-adik. Itu nggak berasa. Adik-adik kan misalnya nih tiba-tiba kegores ini nih biasanya ya, ujung kertas tuh tajam kan. Itu aja udah perih tuh adik-adik ya. Gimana dia yang sampai merasakan sakitnya sampai dia bisa menggores tangannya dengan beling. Nah, yang keempat apa? Yang keempat, karena sakit boroknya itu, istrinya marah kepada Ayub. Ayatnya ada di ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan yang kelima apa adik-adik? Dikucilkan oleh tetangga sekitarnya. Jadi penderitaan Ayub tuh yang pertama tadi kehilangan harta benda, kehilangan anak tercinta, ditimpa sakit kulit, ditinggalkan oleh istrinya, dan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Itu suatu hal yang sangat berat adik-adik.
yang dialami oleh manusia ya. Jadi memang benar-benar menderita sekali nih Ayub. Tapi sekali lagi adik-adik di sini ya, Ayub itu tidak mengutuki Tuhan. Jadi dia benar-benar berpegang teguh imannya sama Tuhan. Nah, tidak lama kemudian datang 3 orang sahabat Ayub. Namanya Elifas, Bildad, dan Zofar. Tujuan mereka apa adik-adik? Datang menemui Ayub untuk berbelasungkawa karena kan mereka tahu kalau Ayub tuh kehilangan anaknya, dan juga untuk apa adik-adik? Untuk menghibur Ayub, memberikan penghiburan. Nah, jadi mereka datang menemui Ayub. Ayub duduk di tanah. Jadi mereka berempat duduk di tanah itu selama kurang lebih 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam itu mereka menemani Ayub. Apa saja tuh adik-adik yang dibicarakan oleh mereka? Apa yang dibicarakan sahabat-sahabat Ayub untuk menghibur Ayub? Nah, yang pertama, sahabat Ayub tuh memberikan penghiburan atas keluh kesah Ayub. Jadi Ayub tuh mengeluh, berkeluh kesah pada sahabatnya, 3 orang itu. Nah, jadi sebagai seorang sahabat adik-adik, mereka juga selain memberikan penghiburan, pastinya juga kan mereka memberikan nasihat ya. Seorang sahabat tuh yang baik seperti itu adik-adik. Jadi tidak meninggalkan temannya pada saat kesusahan. Seorang teman yang baik tuh pada saat susah, senang selalu bersama. Jadi jangan pas lagi kumpul-kumpul pergi makan-makan aja ditemenin tuh temennya, tapi pada saat temennya mengalami kedukaan, kesusahan juga ikut ditemenin tuh sahabat yang baik. Apa nasihat mereka adik-adik buat Ayub? Mereka meminta Ayub untuk merendahkan diri dan bertobat kepada Tuhan. Karena apa? Ayub tuh menganggap dirinya tidak berdosa. Dia jadi merasa, aku nih saleh, aku nih taat sama perintah Tuhan, aku tuh tekun, aku percaya imanku pada Tuhan. Tapi seharusnya orang seperti aku ini tidak ditimpa penderitaan. Jadi Ayub merasa dia tidak berdosa. Nah, apa yang diingatkan sahabat Ayub terhadap dosa-dosa Ayub, adik-adik ya? Kita buka di Ayub 22, 2-10. Kakak bacakan ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungan kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian dari orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Jadi di sini ayatnya itu salah satu sahabatnya Ayub memberitahu, sebenarnya dosa yang kamu lakukan ini loh Ayub. Adik-adik, ini kan ada disebutkan dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu. Gadai itu adik-adik itu memberi pinjaman dengan jaminan. Jadi kalau misalnya adik-adik suka pergi keluar, itu kan ada suka ada ruko, ada tulisan pinjaman, gadai, atau enggak pegadaian. Jadi kalau kita mau pinjam uang, kita harus memberikan jaminan. Kalau sekarang nih biasanya yang dijadikan jaminan tuh HP, laptop,
Jadi kalau misalnya ini bisa juga jaminannya motor untuk mendapatkan uang. Nah, ternyata Ayub melakukan hal itu terhadap siapa adik-adik? Terhadap saudara-saudaranya. Terus dia tidak memberi makan orang miskin. Tidak membantu janda-janda dan yatim piatu. Itulah salah satu dosa Ayub adik-adik yang diingatkan oleh sahabatnya. Di sini Ayub tuh merasa bingung. Dari satu sisi dia tuh merasa aku yakin perlindungan Tuhan. Aku yakin Tuhan menyertai aku dimanapun. Tapi di sisi lain, kenapa Tuhan memberikan penderitaan? Nah, adik-adik, kenapa ada penderitaan? Karena kita hidup di dunia yang luar biasa ini yang tidak dirancang untuk mencegah penderitaan. Dan penderitaan itu mungkin juga adalah salah satu peringatan untuk apa adik-adik? Untuk menghindarkan dosa di masa depan, karena itu akan membentuk karakter kita. Jadi dengan menghadapi penderitaan tuh biasanya karakter manusia akan terbentuk. Mungkin yang tadinya lemah, tidak punya harapan, jadi kuat, jadi penuh pengharapan. Akhirnya setelah diingatkan oleh sahabatnya, Ayub menyadari segala perbuatan dosanya dan dia Dia menyesal akan semua perkataan buruknya kepada Tuhan, akan semua keluh kesahnya, kata-katanya yang jelek terhadap Tuhan, yang mengutuki Tuhan segala macam. Ayub menyesal akan segala perbuatannya. Nah, apa ya adik-adik yang kita belajar dari Ayub ini? Ayub itu taat adik-adik. Taat kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Yang memberi kekuatan. Yang tadi kakak sebutkan ya. Dia bertekun itu karena dia berpegang kepada ayat yang di Ayub 1:21 itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi itu yang membuat dia bertekun dan taat kepada Tuhan. Ayub juga dia taat dan tekun karena dia apa adik-adik? Dia mengasihi Tuhan. Ayub juga apa adik-adik? Yang kita belajar dari Ayub, dia tidak melawan, tidak menyangkal, tidak melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Ayub juga punya prinsip apa adik-adik? Jangan kalah dari cobaan iblis. Jadi kita belajar banyak ya adik-adik dari tokoh Alkitab ini. Ayub, dia taat, dia tekun, dan tidak menyangkali semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang jahat. Jadi jangan kalah adik-adik ya dari cobaan iblis. Nah, setelah Ayub bertobat, menyadari segala perbuatan dan menyesal, akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi Tuhan mengembalikan semua kekayaan Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya yang dulu. Jadi semua saudaranya datang lagi. Ayub juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi di sini adik-adik, Tuhan tidak memberi hadiah atas ketaatan dan ketekunan Ayub, tapi Tuhan mengembalikan semua kekayaan yang dulu dimiliki. Tadi ya adik-adik ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengembalikan. Jadi Tuhan mengembalikan semua yang dipunyai Ayub 2 kali lipat. Nah adik-adik, dari sini kita belajar banyak adik-adik ya dari penderitaannya Ayub. Jadi adik-adik tahu semua manusia itu pasti pernah mengalami penderitaan, bahkan kesusahan. Jadi mungkin ditimpa kemalangan, kena sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, terus musibah kebakaran atau gempa bumi, atau kehilangan orang tercinta. Jadi semua orang pasti pernah mengalaminya. Tinggal respon kita gimana nih adik-adik.
Jadi kakak kasih contoh bagaimana respon kita, bagaimana respon manusia terhadap penderitaan kesusahan yang dialaminya. Contohnya ya, adik-adik tahu buah apa? Wortel. Ada wortel, ada telur, dan ada kopi. Semua direbus di air yang mendidih. Air mendidih ini perlambang penderitaan adik-adik ya. Wortel direbus di air mendidih, yang tadinya keras jadi lunak, jadi lembek. Telur direbus di air mendidih, yang tadinya cair jadi keras. Kopi direbus di air mendidih, jadi apa adik-adik? Aromanya harum. Wah, itu namanya kalau bikin kopi di air mendidih, itu aromanya tuh bisa seluruh ruangan tuh, oh ada yang bikin kopi ya. Nah, adik-adik responnya bagaimana nih? Mau yang seperti wortel dari keras jadi lembek, mau seperti telur yang tadinya cair jadi keras, atau menimbulkan aroma yang harum. Itu respon yang benar ya adik-adik ya. Sekarang tinggal tergantung adik-adik bagaimana responnya menghadapi penderitaan. Nah, adik-adik tidak mudah memang untuk belajar taat dan tekun seperti Ayub. Tapi adik-adik juga harus belajar dari sekarang. Mulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil itu seperti taat di rumah, mengerjakan PR, rajin sekolah online, mengerjakan PR sendiri, tidak dibantu orang tua, terus bantu bersih rumah. Dari hal-hal yang kecil dalam keluarga, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi kita belajar dari Ayub mengenai ketaatan, ketekunan kepada firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Thank you. Matur nuwun sangat. Go mau arigato gozaimasu. Udah yang dengar firman Tuhan hari ini. Tetap pegang sama firman Tuhan. Tetap tekun, tidak takut dalam menghadapi penderitaan. Kita tutup dalam doa ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan agar kami taat, tekun, tetap berpegang pada firman-Mu dalam segala kesusahan, penderitaan yang kami hadapi. Karena Engkaulah sumber sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.